Shalom buat kita semua, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan sedikit tentang sajian kami yang berjudul Perbedaan Okultisme dengan Gangguan Jiwa. Nah, untuk mengetahui perbedaannya, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu sebenarnya okultisme. Jadi, istilah okultisme berasal dari kata okult, yang berarti gelap, rahasia, misterius, tersembunyi, dan istilah isme yang berarti ajaran, paham, atau doktrin. Jadi, istilah okultisme berarti ajaran, paham, atau doktrin tentang hal-hal yang sifatnya rahasia, gelap, misterius, dan tersembunyi, khususnya menyangkut kuasa kegelapan. Terlibat dengan okultisme artinya terlibat dengan hal-hal yang gelap, yang rahasia, yang berhubungan dengan kuasa kegelapan. Jadi, secara etimologi, okultisme berasal dari kata okultus dan kultus, dengan penjelasan sebagai berikut. Okultus artinya gelap, misteri, rahasia, sedangkan kultus artinya dihormati secara berlebih-lebihan, didewakan, atau diilahkan. Dengan demikian, okultisme adalah kepercayaan dan keyakinan pada orang, sesuatu, atau benda-benda yang sangat berlebihan karena dianggap memiliki kuasa gaib yang penuh misteri dan dipuja-puja karena dianggap sebagai penentu bagi kebaikan dan keburukan hidup manusia serta kelangsungan alam semesta. Nah, yang berikutnya, sumber timbulnya okultisme, yaitu yang pertama adalah pemahaman yang salah tentang Allah. Jadi, konsep-konsep yang salah tentang eksistensi, jati diri, dan kuasa Allah, serta anggapan bahwa Allah yang tersendiri itu sulit dipahami, sehingga penuh misteri dan tak terselami. Hal ini mendorong manusia berupaya untuk mencari dan berkomunikasi dengan Allah melalui berbagai cara, dan berbagai cara itu merupakan hal-hal yang salah. Dan yang kedua adalah perasaan tidak berdaya di tengah alam semesta. Nah, kesadaran ini membawa manusia untuk mencari, menemukan kuasa untuk menjamin, melindungi, dan menanggulangi berbagai kondisi yang ditemui dalam kehidupannya dan alam semesta. Yang berikutnya, usaha manusia untuk memperoleh hidup aman, tenang, dan damai. Yang berikutnya, kehendak hidup sehat, awet muda, dan panjang umur. Yang kelima itu persaingan, musuh, dan bahaya. Perjuangan untuk mengalahkan dan menghancurkan para pesaing, musuh-musuh, dan bahaya menarik orang ke dalam dunia okultisme, yaitu tenung, santet, magic, atau melindungi diri atau menyerang. Yang keenam itu nafsu memperoleh kekayaan dan materi berlimpah. Nah, ini Alkitab menyatakan bahwa ada orang-orang yang ingin mewujudkan keinginan tersebut dengan mempergunakan roh tenung. Sedangkan yang terakhir itu adalah peningkatan daya pesona dan pemuasan nafsu seksual. Di sini ada dia akibat okultisme. Akibat okultisme itu ada akibat pada orang yang menyembah Allah. Secara jelas firman Tuhan menyatakan bahwa orang yang percaya kepada Allah tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan okultisme. Selain itu, firman Allah menyatakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan berada di atas kekuatan dan kuasa orang-orang yang percaya pada okultisme. Ini terdapat dalam Keluaran 7 ayat 11 sampai 22 dan terdapat juga dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Yang berikutnya, akibat pada orang di luar Kristus. Yang pertama, dia diperdaya oleh sihir yang terdapat dalam Nahum 3 ayat 5, disesatkan oleh sihir, jalan hidupnya dihalangi dan dibelokkan oleh sihir, dan kena tenung sehingga terjadi pembunuhan, pertempuran, dan kekacauan. Sedangkan akibat pada orang yang mempercayai okultisme itu, jiwanya tertangkap dan diikat oleh para dukun. Hidup untuk kepentingan dukun, ada semacam selubung yang menyelubungi orang yang dipengaruhi oleh okultisme. Hatinya lemah, hatinya dikeraskan sehingga sulit bertobat. Bencana, malapetaka, dan kebinasaan akan melimpahinya. Baru yang terakhir itu tidak dapat masuk surga dan akan dibuang ke neraka. Sedangkan ciri-ciri umum yang terkait dengan okultisme itu adalah yang pertama, imannya berbelok dari Allah. Yang kedua, jalan hidupnya berbelok dari jalan Tuhan yang lurus. Yang ketiga, hidupnya penuh rupa-rupa tipu muslihat. Yang keempat, suka dengan kejahatan. Yang kelima, hatinya seperti empedu yang pahit. Yang keenam, hatinya tidak lurus di hadapan Allah. Yang ketujuh, terpusat pada diri sendiri. Yang kedelapan, mengharapkan keuntungan materi secara tidak wajar. Yang kesembilan,
tidak mau menyebut Yesus sebagai Tuhan, anak Bapa yang menjelma menjadi manusia. Yang 10 terikat dengan hal-hal yang duniawi. Yang ke-11 tidak mau mengenal Allah yang benar. Yang ke-12 hidup dalam kesengsaraan, penderitaan, tindak celah, dan masa depan yang suram. Syarat-syarat untuk memperoleh kuasa dan kekuatan dalam okultisme itu, setiap pengikut okultisme tidak secara mudah dan cepat memperoleh daya kuasa dan kekuatan gaib, seperti mereka harus mengadakan pengorbanan, mereka harus melakukan bakti seksual dan penyiksaan diri, di mana para penganut okultisme melakukan penyiksaan diri melalui hal-hal berikut, yaitu melakukan berbagai pantangan, baru menyiksa diri mereka yang terdapat dalam Kolose 2 ayat 21, serta tirakat. Oke, kita lanjut pada gangguan jiwa atau skizofrenia. Skizofrenia adalah penyakit di mana kepribadian mengalami keretakan, alam pikir, perasaan, dan perbuatan individu terganggu. Skizofrenia atau yang orang awam menyebutnya adalah gila, di mana sekelompok reaksi psikotis yang ciri-cirinya adalah pengunduran diri dari kehidupan sosial, mengalami gangguan emosional dan afektif yang kadangkala disertai halusinasi dan delusi, serta tingkah laku yang negatif atau merusak. Penyakit ini kompleks sifatnya, mulai dari penyebab gejala-gejala yang tampak, respon terhadap pengobatan, sampai kepada hasil pengobatannya. Problem psikososial yang terjadi dari penyakit ini sering karena ketidaktahuan masyarakat, khususnya dari keluarga si penderita. Penyebab dari skizofrenia, di mana sejenis penyakit yang disebabkan oleh faktor-faktor yang sampai hari ini belum diketahui dengan pasti. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penderita umumnya mengalami ketidakseimbangan pada cairan kimia otak, khususnya ketidakseimbangan pada 2 jenis cairan kimia otak, yakni dopamin dan serotonin. Dopamin adalah cairan kimia yang bertanggung jawab pada bagian emosi dan motivasi, sedangkan serotonin bertindak sebagai pembawa berita dan stimulator gerakan-gerakan otot dan syaraf. Otak pada penderita skizofrenia mengalami peningkatan pada aktivitas serotonin dan dopamin. Oleh karena itu, sampai hari ini terdapat banyak konsep tentang faktor-faktor penyebabnya, yaitu faktor genetik, faktor non-genetik, di mana faktor genetik ini terbagi lagi menjadi faktor lingkungan, faktor biologi, dan faktor psikososial. Kita masuk pada gejala-gejala dari skizofrenia itu, di mana tanda-tanda awal yang bisa dideteksi antara lain: penderita mudah curiga, cenderung depresi, cemas, tegang, gampang marah, cepat tersinggung, dan perasaannya mudah berubah, mengalami gangguan makan dan sulit tidur. Selain itu, ia kehilangan energi dan motivasi, lebih susah mengingat dan berkonsentrasi. Penderita biasanya merasa segala sesuatu di sekitarnya berubah, sehingga ia merasa asing di lingkungannya sendiri. Keadaan ini berkembang sehingga penderita mengalami delusi dan halusinasi, serta gangguan pada pikiran, serta perasaan terhadap diri sendiri menjadi berubah. Umumnya mereka langsung tidak bisa berfungsi dalam kehidupan sosialnya. Mereka mengalami halusinasi. Si penderita mendengar, melihat, mencium, dan merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Karena itu sering terlihat penderita skizofrenia tertawa sendiri, berbicara sendiri, atau melakukan tindakan di luar akal sehat. Pada tahap lanjut, biasanya penderita menjadi lebih pasif. Tanda-tandanya yaitu tidak ada perhatian pada keluarga atau lingkungannya. Penderita hidup dalam dunianya sendiri, tidak mau mengurus diri, yaitu tidak mau makan dan tidak mau mandi. Ia juga kehilangan perasaan dan emosinya menjadi datar, tidak menunjukkan ekspresi dan sesuai dengan suasana. Misalnya penderita justru tertawa pada suasana kedukaan. Kita masuk pada pendekatan tradisional terhadap gangguan jiwa, di mana pendekatan tradisional terhadap penyakit umumnya lebih menekankan sumber-sumber penyakit yang perlu diatasi. Misalnya, dalam kepercayaan agama suku Batak,
Ada anggapan bahwa roh-roh orang mati yang sewaktu-waktu datang mengganggu manusia jika tidak dilayani dengan baik dan dapat menyebabkan kegilaan sementara. Biasanya orang yang kerasukan itu bertingkah aneh, gaya bicaranya berubah, mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa dan tidak sadar akan dirinya sendiri. Orang yang kerasukan itu akan sadar dalam waktu yang tidak beberapa lama. Setelah roh jahat tersebut diusir oleh orang yang dianggap sakti atau dukun, agar penyakit itu tidak datang lagi, maka biasanya diupayakan mencari atau apa sumber utama dari penyakit itu. Misalnya apakah karena roh-roh leluhur atau karena hal-hal lain. Kelompok tradisional tidak bisa melepaskan pandangan hidupnya dari Allah dan kepercayaan terhadap roh-roh yang ada di dalamnya. Mereka memandang roh jahat sebagai sumber dari segala penyakit terhadap penyakit jiwa, termasuk penyakit jiwa. Tanpa disadari, kepercayaan ini masih ada dalam benak sebagian masyarakat Indonesia yang berlatar belakang agama suku. Metode yang dipakai dalam pendekatan ini yaitu sesajen dan selametan, peran dukun atau eksorsisme, pemujaan leluhur. Kita masuk pada pendekatan modern terhadap gangguan jiwa. Pandangan ini umumnya hidup di sebagian profesional medis yang berasumsi bahwa skizofrenia adalah murni patologis. Pendekatan utama dari kelompok ini umumnya menekankan pada terapi, farmakoterapi, psikoterapi, dan mileuterapi. Terapi yang berkait dengan spiritual belum integral dalam terapi. Belum ada upaya-upaya membantu individu bertumbuh dalam imannya. Pendekatan anti-holistis juga dilakukan oleh sekelompok orang Kristen. Mereka mempunyai anggapan bahwa jika orang yang sakit jiwa itu memiliki cara hidup yang sesuai dengan kitab suci, maka penderita akan sembuh dengan sendirinya. Menurut kelompok ini, pendekatan medis atau psikiatri dianggap tidak banyak menolong. Bagi mereka hanya Alkitablah dan doa saja dianggap cukup untuk menyembuhkan orang yang sakit mental. Pendekatan terhadap skizofrenia sampai hari ini didominasi pendekatan anti-holistis atau modern dan tradisional. Pandangan ini dipengaruhi oleh kuatnya pandangan agama suku dan kuatnya rasionalisme yang ada di belakang pendekatan para profesional medis psikiatri. Pendekatan demikian disebabkan oleh minimnya informasi tentang skizofrenia secara ilmiah pada masyarakat umum serta sifat kaku pada kelompok Kristen yang fundamentalis yang menganggap Alkitab sebagai alternatif satu-satunya jalan keluar dari masalah termasuk penyakit jiwa tersebut. Ada dua kekurangan mendasar dari pendekatan anti-holistis ini, yakni kurang memahami peran simbol dalam masyarakat tertentu dan terbatasnya bahasa dalam mengungkapkan fenomena tertentu dari kerasukan. Yang menjadi perbedaan antara okultisme itu dengan gangguan jiwa, di mana kerasukan setan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut atau yang membedakannya dengan gangguan skizofrenia. Yang pertama, ia tidak mengenal identitas dirinya dengan benar, di mana hal ini memunculkan kepribadian baru pada dirinya. Si penderita memperkenalkan diri sebagai setan. Penyebutan diri sebagai setan biasanya sebagai orang pertama, korban berbicara sebagai orang ketiga, dan setan menggunakan nama yang jelas dan gelar yang cocok dengan nama itu. Bahkan ekspresi wajahnya juga akan digunakan oleh setan. Misalnya dalam Markus 5 ayat 8, Yesus berbicara kepada setan-setan itu dan memerintahkan mereka untuk meninggalkan korbannya. Ketika Yesus menanyakan identitasnya, pasien itu menyebut namanya dengan legion. Yang kedua, ada bukti pengetahuan dan intelektualitas baru yang sebelumnya tidak dimiliki si korban. Si penderita biasa berbicara dalam bahasa asing yang tidak pernah ia pelajari sebelumnya. Yang ketiga, dia memiliki keinginan yang kuat untuk mengutuk atau menghujat Allah, jijik terhadap Alkitab, termasuk keinginan untuk merobek atau menghancurkan Alkitab. Ia membenci kegiatan doa atau ibadah. Yang keempat, ia memiliki kekuatan yang besar sehingga dapat mematahkan rantai yang mengikatnya, padahal dia sangat kurang makan dan kurang kesehatan yang buruk. Yang kelima, orang tersebut biasanya langsung sembuh atau normal setelah setan diusir dari dalam dirinya.
Yang keenam, di saat proses penyembuhannya terjadi pemindahan okultis dari tubuh si penderita ke bagian lain. Menurut kepercayaan kuno, roh-roh jahat mempunyai tempat-tempat tertentu dan mereka kebingungan jika diusir pergi. Roh-roh itu memohon kepada Yesus agar tidak mengusir mereka jauh-jauh. Ada beberapa gejala kerasukan yang mirip dengan gangguan skizofrenia, yaitu ada keinginan yang kuat untuk bunuh diri, adanya waham atau delusi, serta halusinasi, berbicara terdisorganisasi atau sering menyimpang. Perilaku yang terdisorganisasi, gejala negatif atau pendataran afektif, tidak ada kemauan, dan terjadi disfungsi sosial atau pekerjaan. Penderita mudah curiga, cenderung depresi, cemas, tegang, gampang marah, cepat tersinggung, dan perasaannya mudah berubah, dan mengalami gangguan makan dan sulit tidur. Ada masanya penderita kehilangan energi dan motivasi, lebih susah mengingat dan berkonsentrasi. Penderita biasanya merasa segala sesuatu di sekitarnya berubah. Ia merasa asing di lingkungannya sendiri. Keadaan ini berkembang sehingga penderita mengalami delusi dan halusinasi serta gangguan pada pikiran serta perasaan terhadap diri menjadi berubah. Umumnya mereka langsung tidak bisa berfungsi dengan baik dalam kehidupan sosialnya. Nah, yang menjadi kesimpulan dari hasil pemaparan kami ialah okultisme berarti ajaran, paham, atau doktrin tentang hal-hal yang sifatnya rahasia, gelap, misterius, dan tersembunyi, khususnya menyangkut kuasa kegelapan. Terlibat dengan okultisme artinya terlibat dengan hal-hal yang gelap, yang rahasia, yang berhubungan dengan kuasa kegelapan. Setiap orang yang percaya kepada Allah dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat tidak perlu takut dengan segala kekuatan okultisme. Tetapi apabila orang Kristen menerima dan mempraktikkan okultisme tersebut, firman Tuhan menerangkan bahwa kekuatan tersebut akan mendatangkan dampak negatif. Sedangkan skizofrenia atau yang orang awam menyebutnya adalah gila. Tanda-tanda awal yang bisa dideteksi antara lain dari skizofrenia adalah penderita mudah curiga, cenderung depresi, cemas, tegang, gampang marah, cepat tersinggung, dan perasaannya mudah berubah, mengalami gangguan makan dan sulit tidur. Selain itu, ia juga kehilangan energi dan motivasi, lebih susah mengingat dan berkonsentrasi. Penderita biasanya merasa segala sesuatu di sekitarnya itu berubah, sehingga ia merasa asing di lingkungannya sendiri. Mereka juga mengalami halusinasi yang berat dan delusi. Karena itu sering terlihat penderita skizofrenia juga mengalami tertawa sendiri, berbicara sendiri, dan melakukan tindakan di luar akal mereka sendiri. Pendekatan terhadap skizofrenia sampai hari ini didominasi pendekatan anti-holistis modern dan tradisional. Pendekatan tradisional terhadap penyakit ini umumnya lebih menekankan sumber-sumber penyakit yang perlu diatasi. Di sebagian profesional medis yang berasumsi bahwa skizofrenia adalah murni patologis, pendekatan utama dari kelompok ini umumnya menekankan pada terapi, farmakoterapi, psikoterapi, dan milioterapi. Mungkin itu saja yang bisa kami paparkan. Kami ucapkan terima kasih.